Seperti biasa, kita akan lihat pelajaran kita sebelumnya apa sih. Kita udah ngebahas mengenai financial disruptors. Apa yang dimaksud disruptors? Kalau disruptors itu berarti yang bisa pendatang baru, dia merombak tatanan yang ada, bahkan uh, membuat perusahaan yang konvensional sebelumnya jadi nggak relevan lagi. Tapi kalau bahasa saya yang gampang, ini pendatang baru yang nasabahnya atau konsumennya sudah sedemikian banyaknya sehingga mengganggu pangsa pasar yang ada. Mengganggu itu bisa berarti jadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Itu lebih, kalau menurut saya, lebih mudah untuk diingat. Oke, kategori financial disruptors apa aja sih? Kita lihat sini ada 5. Yang pertama, pembayaran atau real time payment. Jadi bukan pembayaran yang biasa, tapi yang RTP. Istilahnya orang bilangnya RTP, real time payment. Karena apa? Kalau pembayaran biasa, udah puluhan tahun, ratusan tahun dihandle sama bank gitu. Udah nggak ada yang aneh. Makanya kenapa fintech menyasarnya adalah real time payment. Jadi pembayaran yang lebih cepat dan lebih murah. Karena selama ini di bank bukannya nggak ada. Ada yang namanya RTGS kan. Benar lebih cepat, tapi mahal. Jadi fintech ini menawarkan lebih murah, lebih cepat. Dari segi apa? Di kategori pembayaran. Yang kedua tuh apa? Pembiayaan dan manajemen keuangan. Di sini kita tahu ada yang namanya Cabbage, ada yang namanya SoFi, ada yang namanya um, Credit Karma. Namanya memang nggak biasa ya. Kalau kita bandingin sama nama-nama bank yang rata-rata agak lebih nggak dramatis gitu ya namanya. Itu dari segi di pembiayaan dan manajemen keuangan. Tapi di pembiayaan dan manajemen keuangan ini juga ada yang kita tahu Alipay, Amazon Card yang besar-besar. Ada siapa lagi? Sebenarnya ada yang namanya Facebook Pay atau bilangnya Nuvo. Terus ada lagi Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Sebenarnya banyak situ, tapi mereka nggak cukup besar untuk bisa dibilang disruptors. Mungkin belum, mungkin belum. Yang ketiga itu waktu itu yang paling menarik, yang kita ngomongin masalah apa sih? Hedging, short selling. Siapa? Si Robinhood. Yang bagaimana GameStop ini tadinya mau digoreng, mau dibikin sahamnya turun sampai jatuh, tapi akhirnya uh, bisa tanda kutip ya diselamatkan atau dibeli. Waktu itu yang saya bilang kan, oh ini ada orang yang terkumpul di satu forum gitu ya, forum apa istilahnya investor yang retail. Tapi di situ saya baru tahu juga nih, ternyata ada yang men-trigger. Siapa namanya? Uh, Kalau saya nggak salah namanya tuh Robert Murray. Orang ini nantinya ada hubungannya dengan Chris Mon ini, dengan bahasan kita hari ini. Oke, yang ketiga siapa? Tadi udah sorry, yang ketiga investasi udah Robinhood ya. Yang keempat siapa? Neobank. Neobank itu ada banyak banget. Again, namanya nggak biasa kayak kayak yang kita udah pernah kenal, karena di Neobank ini namanya ada Revolut, ada Monza, ada Kaim, ada bahkan namanya N26 gitu ya, ada TD, 2 huruf aja gitu namanya. Tapi Neobank ini nggak masuk ke Indonesia karena dari OJK itu dihambat, kalau mau masuk harus punya lisensi bank konvensional. Jadi mereka harus punya izin kayak bank beneran aja gitu. That's why makanya mereka nggak banyak atau bahkan nggak ada yang masuk ke sini. Kalaupun ada, mereka masuk ya berwujud bank jadinya seperti Bank Amara. Itu adalah bank digital. Dan kalau kalian misalnya, wah Pak, saya kemarin baru baca di berita, banyak Pak bank digital di Indonesia. Betul. Jadi kita harus memilah istilah. Neobank yang saya maksud ini yang completely benar-benar baru, bukan siapa-siapa. Benar-benar baru dan dia bukan bank konvensional. Itu yang saya bilang neobank. Kalau bank digital yang dimaksud di berita-berita itu adalah bank yang tadinya, karena ini di Indonesia ya,
Tadinya dia bank biasa, bank konvensional, cuman mungkin karena kecil, karena udah mau mati, dibeli sama bank lain, dibikin jadi digital. Contohnya siapa? Royal Bank yang dibeli oleh BCA dan akan dijadikan bank digital. Itu tadi kita ngomongin neobank. Yang berikutnya siapa? Asuransi. Di asuransi ada Oscar Health sama Zenefits. Yang di sini terobosannya mereka adalah mereka mengeliminir interview. Jadi orang nggak perlu diinterview, dia akan langsung ngelihat dari data mana? Data di big data yang tersedia di mana? Di social media. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Sekarang kita akan melihat dulu nih, fintech. Fintech itu, kalau kita boleh bilang, fintech itu istilahnya baru muncul sekarang. Tapi kalau kita melihat fasenya, sebenarnya itu udah ada fintech itu dari fase pertama, 1866 sampai 1967. Yaitu pertama apa? Peletakan kabel transatlantik pertama. Untuk apa? Telegram. Ini Telegram maksudnya bukan messaging app ya, Telegram beneran. Itu adanya mungkin ramainya tahun 60, tahun 70. Jadi zaman dulu belum ada internet, belum ada telepon. Orang ngirim pesan yang cepat itu pakai Telegram. Jadi tahun 1866 sampai 1967, begitu ada Telegram, itu ada transformasi yang cepat untuk informasi keuangan. Jadi yang tadinya, bayangin ya, nih sebelum ada Telegram, orang ngirim pesan pakai apa sih? Pakai kuda, pakai merpati pos. Iya, kalau nggak ditembak di tengah jalan. Jadi nyampainya lama, syukur-syukur nyampe. Kalau ini, itu udah hampir instan seperti yang kita tahu sekarang. Telegram itu teknologinya ya sama kayak telepon rumah yang sekarang kita pakai. Teknologinya masih sama seperti itu. Jadi audio analog itu ditransmit lewat kabel tembaga. Tapi kalau zaman dulu, kalau telepon sekarang kan ada di tiap rumah. Kalau Telegram, mungkin satu kota cuma ada satu. Jadi makanya saya bilang almost instant, karena apa? Kalau telepon rumah, benar-benar langsung karena ada di rumah kita kan. Kalau Telegram, kan nyampenya ke kantor Telegram dulu. Ntar baru dari dia nganterin ke kita atau kita yang datang ke sana nanya, ada berita nggak buat saya gitu kan. Nggak instan banget. Walaupun sebenarnya secara teknis dia instan datangnya. Oke, transformasi yang cepat dari informasi keuangan, transaksi, dan pembayaran. Yang berikutnya di fase kedua, fintech tahun 67 ke 2008. Ini udah mulai apa bahasanya? Elektronisasi. Jadi sistem clearing dan pembayaran elektronik, ATM dan online banking. Jadi online bankingnya ini belum internet banking udah ada, tapi belum heboh kan. Jadi makanya mungkin masih mobile banking ya, based on SMS, atau mungkin online banking yang dimaksud adalah dari sisi ATM-nya. Karena ATM kan memang betul online. Dia online sesama ATM yang lain yang banknya sama, atau mungkin dengan kantor pusat atau kantor cabang. Online. Penggunaan teknologi informasi oleh institusi keuangan konvensional untuk meningkatkan produk dan layanan. Ini yang kemarin nih kita bahas waktu pertemuan pertama, penggunaan teknologi oleh dunia perbankan. Yang berikutnya, ini kita sekarang nih, 2008 sampai sekarang, yaitu apa? Penggunaan teknologi oleh pendatang baru, bukan oleh bank loh, oleh pendatang baru. Jadi yang sama sekali nggak ada hubungannya sama bank. Orang nggak pernah tahu, tiba-tiba muncul dia menawarkan layanan keuangan tanpa melewati intermediary. Intermediary maksudnya siapa? Ya bisa bank atau bisa LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Jadi dia nawarin secara langsung ke nasabah atau ke kita konsumen secara umum. Di sini ada peta persaingan kompetitif yang baru untuk lembaga keuangan. Kok bisa? Iya, karena tadinya yang main adalah kalau nggak bank, LKBB kan. Nah ini yang main benar-benar baru, bukan bank, bukan LKBB. Makanya kenapa ini dibilang ada peta persaingan kompetitif yang baru. Karena kalau tadi kan istilahnya nih, kalau bahasa yang gampang, oh yang main itu aja. Oh gue kenal nih si bank ini, bank anu, bank ini, bank anu. Oh itu si lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan LKBB itu kan bukan bank ya. Contohnya apa sih? Banyak, Adira Finance, ada Astra Finance, banyak. Jadi dia, kalau mungkin kalian yang tahu, pernah dengar di dekat rumah ada BPR.
bank perkreditan rakyat. Atau mungkin ada motor. Biasanya tuh yang gampang kalau lagi jalan nih ngelihat, oh banyak motor dipajang terus kredit berapa, cicilan 500.000 misalnya. Nah itu financing tuh. Itu LKBB kan? Karena dia bukan bank. Dia mungkin dari dealer motor atau dia dari penyalur, dia beli motor banyak, dia bukan dealer gitu. Kalau jadi dealer kan dia harus ada lisensi, dapat lisensi misalnya dari Toyota atau dari Yamaha atau dari Honda. Nah, ini dia cuman toko besar tapi dia bisa bikin financing misalnya. Ayo nih motor cicilan ringan, mungkin apa namanya? DP cuman 500.000 tanda kutip cuman. Oke, itu peta persaingan kompetitif yang baru. Karena fintechnya udah di fase, anggaplah fase ketiga ya. Tadi kan fase pertama di 1866, fase kedua di 6, tahun 1967, fase ketiga sekarang di 2008. Sekarang yang berikutnya, kita udah lihatnya tadi fintech fase-fasenya, fase 1, fase 2, fase 3. Sekarang gini deh, pertanyaan yang paling gampang dulu. Kenapa sih orang lari ke fintech? Yang pasti yang pertama, motivasi yang paling utama apa sih? Finansial, lebih murah. Yang kedua, produk lebih beragam, lebih banyak. Karena dua hal ini, jadi menawarkan pengalaman yang lebih menyenangkan. Menyenangkan termasuk apa? Cepat. Kayak tadi saya bilang kan, di bank zaman dulu udah ada yang cepat tapi mahal. Yang murah, lambat. Nah, ini kenapa orang pada lari ke fintech? Udah murah, cepat, produknya lebih banyak, dan lebih, tanda kutip nih ya, user friendly. Maksudnya apa Pak? Kalau kalian yang pernah ngambil kredit dari bank, entah mau motor, mobil, rumah, terserah. Waktu ngambil kredit, mau nanda tanganin kayak apa namanya ya? Bilangnya sih akad kredit ya. Kalau kita di bank bilangnya akad kredit ya. Sebenarnya mungkin sama, di umum juga bilangnya akad kredit. Perjanjian kerjasama deh, itu bahasa umum ya. Lagi tanda tangan, lihat klausulnya. Kalau kalian bukan orang bank, agak susah ngertinya. Nah, ini kalau di fintech itu bahasanya pasti bahasa yang simple gitu. Makanya saya bilang pengalaman lebih menyenangkan. Termasuk apa? Desain websitenya, warnanya, kecepatannya, harganya, produknya, semua masuk di pengalaman yang lebih menyenangkan. Faktanya, faktanya di Amerika. Ini kenapa saya ngomong Amerika? Karena memang kebetulan surveinya adanya di Amerika. Di Amerika dilakukan survei 70% dari orang Amerika yang punya rekening di bank, itu 70% itu nggak suka sama bank mereka sendiri. Nggak suka. Itu faktanya. Jadi makanya kenapa di sini orang kenapa lari ke fintech? Kan fintech tuh baru, bayangin gini deh. Oh bank anu udah 100 tahun. Oh bank ini udah 200 tahun. Oh udah berapa ratus tahun. Udah lama dong, udah terkenal. Kenapa tiba-tiba orang lari ke fintech? Karena tiga hal ini dan karena hal lain yang akan kita bahas nanti sebentar lagi. Oke? Kenapa orang lari ke fintech? Kenapa? Sekarang kita lihat dulu nih. Kenapa fintech muncul? Maksudnya, kalau tadi kan kita lihat, oh ada fase 1, fase 2, fase 3. Ini maksudnya, kenapa fintech itu, apa ya namanya, jadi mainstream deh gitu. Muncul sih udah lama ada. Tapi mungkin bahasanya tadi tahun 1866 itu bukan fintech kan. Tapi kayak vendor yang mendukung kegiatan perbankan atau dia mendukung kegiatan kegiatan layanan keuangan yang lain. Tapi yang kita maksud di sini, kenapa fintech muncul itu fintech yang sekarang kita lihat nih. TransferWise, Kabbage, SoFi, kenapa itu semua muncul? Itu yang saya maksud di sini. Kenapa fintech muncul? Pertama, kita balik ke belakang dulu ke tahun 2008. Wah, Pak, kalian masih apa ya? Nggak tahu saya. SMP, SMA, kuliah, sekarang tahun 2021. Udah lama ya? Udah lama 2008, 13 tahun yang lalu. Oke lah, berarti let's say kalian masih sekolah, mungkin SMP atau SD, whatever. Tapi intinya 2008, 13 tahun yang lalu, itu ada yang namanya financial crisis atau apa sih orang bilangnya krisis keuangan. Tapi
Kalau saya bilang ini financial skandal, skandal keuangan. Kalau krisis itu kesannya kayak kayak gempa bumi, apa istilahnya, takdir gitu kan, apa nggak bisa dihindarin ya. Jadi kita tinggal sok-sok sabar gitu kan, sok-sok bijak gitu. Enggak, ini skandal. Kalau financial crisis itu ya udah orang anggaplah takdir. Kalau ini skandal. Ini karena akibat dari perbuatan orang sendiri. Jadi istilahnya nih, kalau kalian berdiri di tengah jalan tol, kalian ketabrak, itu bukan takdir, ya, itu skandal dari kalian sendiri maksudnya. Tapi itu contoh yang paling gampang. Jadi buat ngebedain supaya kita tahu nih, ini bukan bencana alam gitu. Ini gara-gara manusia sendiri. Kita akan lihat. Nanti saya akan cerita panjang lebar untuk hal ini. Kenapa? Supaya kita akan lihat nih prosesnya dari tiap langkah, tiap aspek nanti akan kelihatan kenapa fintech itu muncul dan tambah besar. Karena gini, kayak tadi kan udah dibahas fase 1, fintech udah lama ada, tahun 1866. Kenapa sekarang muncul dan orang seneng dan orang pengen, terlepas dari tadi masalah pengalaman yang menyenangkan, harga lebih murah, bla bla bla. Karena nanti bank pasti bisa bikin yang lebih cepat dan lebih murah. Entah dia bikin sendiri atau dia menggandeng fintech, ya nggak? Bisa, tapi ada masalah yang lebih dalam. Kita lihat. Krisis, jadi ini saya bahas krisis skandal keuangan 2008. Saya akan bahas ini prolognya. 3 langkah yang gampang dulu. Tadi pertama, krisis keuangan 2008, aka financial scandal 2008. Ditandai apa nih? Turunnya harga rumah. Bayangin, harga rumah turun. Jadi kita bukan ngomongin turun 1%, 2%, enggak. Turunnya nih nyungsep, jatuh, turun banget. Nggak mungkin dong, ya nggak? Karena apa? Kita selalu mikir, oh harga rumah naik terus, invest aja beli rumah. Kalaupun udah punya rumah satu, beli rumah yang kedua, yang ketiga, invest aja, nggak bakal rugi kok, nggak bakal rugi kok. Kalian mungkin pernah dengar kata-kata itu, nggak bakal rugi kok kalau invest di tanah atau rumah. Ini kasusnya di tahun 2007, 2006, 2007 itu di Amerika harga rumah mulai nyungsep ya. Karena kalau saya bilang turun itu kesannya cuma fluktuatif, ini nyungsep, jatuh. Oke, itu langkah yang pertama. Berikutnya, ini yang kita lihat di berita dong. Jadi saya bahas ini yang faktanya dulu, yang kelihatan kalau misalnya kalian saat itu udah pernah ngelihat atau udah aware. Ini saya kasih langkahnya dulu yang gampang. Habis itu saya akan cerita lebih detail. Tadi harga rumah jatuh, nyungsep. Yang berikutnya apa? Yang kita lihat, Lehman Brothers itu bangkrut. Lehman Brothers bangkrut. Wah, Pak, saya nggak kenal. Oke, nggak apa-apa. Saya juga nggak kenal-kenal banget gitu. Namanya itu kayak nama-nama pelawak Sri Mulat gitu kan, Lehman. Lehman Brothers. Tapi di Amerika, luar negeri ngetop. Karena apa? Gede banget dan dia udah tua. Dia adalah yang namanya investment bank. Ingat yang saya bilang di pertemuan sebelumnya. Kalau di film-film Hollywood yang dikasih lihat banker, itu adalah investment banker. Bukan banker yang cuman kasir, CS apa. Enggak. Ini yang orangnya aja, staffnya itu duitnya bececeran. Bayangin ini adalah banknya, investment banknya. Udah tua, udah lama, ada di Wall Street, duitnya gede banget. Bangkrut. Oke, itu faktanya. Berikutnya, ini memicu satu dunia. Jadi istilahnya awalnya di Amerika nih, harga rumah turun, wah si Lehman Brothers bangkrut. Ternyata habis itu nular nih, nular ke seluruh dunia. Dari Amerika ke Jerman, ke Cina, ke Inggris, ke Eropa, semua akhirnya ikutan mandek perekonomiannya. Semuanya jadinya ikutan mandek. Jadi financial institution yang tadinya dibilang too big to fail, itu sampai akhirnya fail juga. Kenapa? Jadi maksudnya too big to fail itu kalau di Amerika dibilang ini bisa mengakibatkan
apa damage yang sistemik, kerusakan yang sistemik. Kalau kalian pernah dengar masalah sistemik ini pas kemarin waktu zaman Sri Mulyani itu Mas SBY kan ngomongin bank itu sistemik, sistemik, sistemik. Jadi too big to fail, nggak boleh sampai dibiarin jatuh karena nanti akibatnya sistemik. Tapi bagi saya nih, hal yang lucunya satu, kita yang menganut paham kapitalis, kita kan bilang free market, biarkan pasar yang menentukan. Tapi kenapa kalau ada hal tertentu, itu semua teriaknya, oh yang ini nggak boleh, oh kalau ini biarin aja lah mati, nggak apa-apa. Yang ini tapi nggak boleh. Karena apa? Too big to fail. Karena sistemik. Nanti kita akan lihat. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kan bukannya saya sebagai seorang ekonomi harusnya ngelihat ya udah kalau misalnya free market. Karena apa? Karena too big to fail itu termasuk paham ekonomi juga. Tapi nanti kita lihat secara detail di sini. Kenapa? Karena nggak konsisten ini mengakibatkan krisis ini menjadi tambah parah. Harusnya bisa ditanganin cepat. Tapi ya seperti biasa, karena udah takdir, ya kan? Oke, kita akan lihat ini di berikutnya yang lebih detail. Gimana? Jadi gini, krisis 2008 awalnya itu kapan? Dari tahun 2000. Tahun 2000 banyak modal masuk ke Amerika karena krisis 98. Modal dari Rusia banyak masuk ke Amerika. Para investor semua nabungnya tadinya di mana? Di stok sama bond, di saham sama obligasi. Tapi itu kan masih kurang lah, returnnya nggak bagus. Akhirnya mau kemana? Invest ke tech company. Tech company waktu itu tech bubble baru aja meledak. Banyak perusahaan IT yang bangkrut. Jadi kalau mau invest ke sana juga percuma. Kalau misalnya perusahaannya bangkrut udah nggak bisa di apa-apain kan, nggak bisa dituntut atau di apa. Jadinya mereka investnya kemana? Ke KPR. KPR tuh apa sih? Mortgage itu bahasa kitanya KPR ya, kredit pemilikan rumah. Kenapa? Karena gampang. Itu dianggap kayak obligasi amannya. Kenapa kok bisa? Karena gini, begitu bank ngasih pinjaman ke orang beli rumah, kalau misalnya orangnya bisa bayar, oke, ya kan? Kalau misalnya orang nggak bisa bayar gimana? Rumahnya disita sama bank. Dan rumah itu kok, karena tadi apa? Harganya naik terus kan? Begitu rumahnya disita, tinggal dijual lagi, banknya untung dong. Udah dia sempat dapat cicilan, terus dia begitu misalnya cicilannya madak, rumahnya dijual, untung banknya, ya nggak? Naik terus. Ini yang membuat akhirnya, oke, KPR ini oleh pemerintah Amerika, oh ini adalah sesuatu yang bagus. Oke, akan dibikin lah nanti. Ada dua perusahaan yang ditunjuk untuk menangani hal ini. Jadi, ini dibuatnya tapi bukan satu-satu. Nanti mortgage KPR ini dikumpulin satu gelondongan, dikasih ke investment bank untuk nanti dipecah-pecah kecil-kecil, dijual dalam bentuk sekuritisasi namanya. Itu yang dilakukan, itu kerjaannya si investment bank. Jadi kalau bank yang beneran dia cuma nerbitin KPR, dikumpulin jadi satu, dikasih ke investment bank dalam bentuk apa? Mortgage Based Securities atau MBS namanya. Jadi nanti MBS ini yang nanti akan dijual lewat pasar saham ke para investor, dijual dalam bentuk MBS. Oke, sampai di sini semuanya masih aman. Jadi tadinya kan kalau kita ambil detailnya, orang pinjam duit buat beli rumah, pinjam duit ke bank. Terus cicilan rumahnya bayarnya kemana? Ke bank dong, ya kan? Tapi ini sama bank, semua KPR dikumpulin ada sekian banyak tadi yang saya bilang, dikumpulin segelondongan, jual putus, dijual putus ke mana? Ke investment bank, dijual putus. Jadinya orang yang tadi beli rumah, dia bayar cicilannya tadinya ke bank, sekarang ke investment bank. Kalau nanti udah dalam bentuk security, udah jadi ke tiap orang, nanti cicilannya dipecah-pecah ke tiap orang yang beli security tersebut. Oke, sampai situ udah gampang, ya kan? Terus apa? Laku ini produk. MBS ini laku. Para investor minta lagi ke investment bank. Ayo, mana itu produknya tadi keren banget, oke banget. Investment bank ngeluarin semua. Dikeluarin semua MBS-nya, mortgage based security, sampai habis.
laris kayak kacang goreng, kejual dong. Akhirnya yang tadi saya bilang, dari pemerintah Amerika ngeliat, oh ini lagi bagus nih. Oke, ditunjuklah dua korporasi yang namanya Fannie Mae sama Freddie Mac. Namanya aneh emang, biarin aja. Jadi dia yang mereka ini akan ngatur. Oke, semua itu dibikinlah apa namanya payung hukumnya, klausulnya, apanya segala macam. Akhirnya bank boleh bikin sekuritisasi untuk si KPR ini. Akhirnya bank bikin. Bank itu bikin dong. Wah, punya KPR banyak. Jual putus, kasih ke investment bank. Bank senang dong dijual putus kan. Udah dia udah nggak peduli masalah resiko lagi. Semua udah masalahnya si investment bank. Banknya udah ngelepasin KPR dia dapat duit dong. Duitnya dipakai buat apa? Buat nerbitin KPR lagi. Ya enggak. Jadinya si KPR sama rumah ini dua-duanya berpacu terus dengan waktu, terus tambah besar, tambah besar, tambah banyak, tambah besar. Karena apa? Investornya nuntut ke investment banknya nuntut ke bank. Ayo mana, 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 mana. Semua jadinya KPR banyak, terus rumah juga banyak. Ini semua belum cukup. Dilihat dari siapa lagi nih? Tadi pemainnya udah siapa? Ada investment bank, ada bank. Siapa lagi yang lihat? Ini duit udah gede banget. Kapitalisasi pasar ya bahasa kerennya. Udah gede banget. Siapa ya yang lihat? Asuransi. Asuransi juga mau ikutan. Dia ngeliat, oke lah, bisa nih. Gua tak-atik lagi bikin apa yang namanya credit default swap. Maksudnya gimana? Bahasa yang gampang. Jadi, kalau si surat berharga ini misalnya mandek, itu nanti yang nalangin adalah perusahaan asuransi. Itu bahasa yang gampang. Yang simple kan? Jadi itu yang namanya credit default swap. Oke, sampai di sini udah kebayang gitu kan? Oke, asuransi ikut masuk, ada investment bank, ada asuransi ikut masuk. Tapi tetap aja orang karena ngelihat ini produk menguntungkan banget. Wah, semuanya pengen terus. Spekulator dia datangnya tadinya ke investment bank, dia juga datang ke asuransi. Tadi kan udah bikin credit default swap. Harusnya yang gampang nih. Yang namanya asuransi itu cuman bisa sekali dong credit default swapnya. Tapi si asuransi ini ngelihat kayaknya aman, harga rumah seumur-umur nggak pernah turun. Dia bikin asuransinya berkali lipat. Bayangannya gimana? Yang gampang gini. Misalnya ya, ini ada orang, dia asuransi jiwa misalnya. Asuransi jiwa, dia beli polis asuransi. Jadi kalau misalnya dia meninggal, keluarganya dapat, contoh ya, dapat 1 miliar. Oke. Beli ke perusahaan asuransi. Terus ke perusahaan asuransi yang sama dia bilang lagi, gue beli lagi polis kedua. Boleh Pak, tapi premi lebih mahal. Nggak masalah, premi lebih mahal, beli lagi. Tanggungan berapa? 1 miliar? Enggak, 10 miliar. Asuransi tadinya harusnya bingung dong. Ini orang mau bunuh diri apa mau gimana nih? Lihat dulu, oh tapi nggak apa-apa deh, udah kayaknya orang ini sehat banget kok, nggak masalah, terbitin lagi 10 miliar. Orangnya minta lagi, gue minta lagi asuransi, berapa? 100 miliar. 10 kali lipat. Kayak di sini contohnya, 10 kali lipat kan. Harusnya di situ perusahaan asuransi itu udah mulai lampu merah atau lampu kuning deh. Tadi 1 miliar, terus 10 miliar, sekarang nih orang minta polis asuransi 100 miliar. Dikasih premi tinggi, disuruh bayar tinggi, nggak masalah dia. Harusnya itu udah jadi warning dong, ya kan? Kita orang yang bodoh-bodohan aja juga ngerti gitu loh. Ini asuransi yang isinya katanya orang pinter semua, kok bisa gitu. Wah ini bikin, jadi akhirnya credit default swapnya itu 10 kali lipat untuk satu KPR. Bayangin. Emang udah cukup sampai situ? Belum. Jadi, real estate di sini kan anggapannya si asuransi, harga rumah kayaknya nggak mungkin turun lah, seumur-umur kagak pernah turun, ya nggak? Sampai di sini, tadi sampai puluhan kali lipat kan? Ini kalian lihat perbandingannya. Normalnya itu duit yang ada itu 900 miliar. Itu aja udah gede dong ya, 900 miliar. Karena di apa namanya? Dilipat gandakan.
Tadi kan kredit default swapnya 10 kali, dan ini mungkin dijual nggak sekali, mungkin sampai beberapa kali layernya. Coba lihat di sini. Ini adalah angka, ini angka fakta. Tadinya 900 miliar dolar. Akhirnya uang pertanggungan asuransinya berapa? 62 triliun dolar. Kalau dibagi berapa? 68 kali lipat. Tadi kan saya bilang kredit default swapnya cuma 10 kali. Berarti ini dijual sampai berapa kali gitu loh. 10 kali lipat, tapi sampai diulangnya berapa kali sampai uang pertanggungannya. Ini uang kan angka nggak bohong. Ini angka yang ada saat itu. 900 miliar ke 62 triliun. 68 kali lipat. Oke, ini uang pertanggungannya. Harusnya lagi-lagi, harusnya di sini asuransi udah mulai keringetan kan, karena duitnya berapa dibanding 62 triliun ini. Tapi tetap terus dijalanin. Karena nganggap harga rumah kapan sih seumur hidup nggak pernah turun, ya nggak gitu. Sampai di sini mereka beranggapan iya harga rumah kan bakal naik terus, ya nggak. Ya itu tadi, kapan sih nggak pernah seumur hidup harga rumah turun dari zamannya mungkin Nabi Adam atau siapa lah itu, nggak pernah gitu turun. Itu anggapannya mereka. Oke, tapi sampai di sini udah mulai terjadi sesuatu. Masalahnya apa? Ingat tadi yang saya bilang, bank jual putus. Kalau tadi, kalau normal nih, kalau bank dia mau ngasih kredit, dia pasti hati-hati. Karena apa? Karena kan ada resiko. Kalau misalnya nggak bisa bayar, banknya harus nombokin kan, banknya yang rugi. Kalau ini dia bakal jual putus. Jadinya apa? Banknya udah ngerasa nggak perlu gitu. Nggak perlu ngelihat resiko lagi. Toh habis itu gue aman, gue jual putus kok. Ya nggak. Toh ntar ada asuransi juga. Freddie Mae, Fannie Mae, Freddie Mac, investment bank, apalah segala macam. Jadinya mereka mikir, tadinya nih, yang dikasih KPR itu orang yang punya penghasilan cukup. Iya dong. Ya kan cicilan rumah berapa? Nggak mungkin cuma 10.000. Nggak mungkin cuma 100.000. Nggak mungkin cuma 1 juta. Bener nggak? Pasti misalnya minimal berapa sih? 5 juta. Berarti orangnya harus punya penghasilan paling nggak di atas 5 juta dong. Jangan juga cuma 5,1 juta. Masa makan sebulan 100.000? Nggak mungkin juga kan? Jadi pasti minimal 2 kali lipat dari 5 juta. Dari cicilan itu 2 kali lipat. Jadi 10 juta. Dicari dong, harusnya orang yang punya penghasilan minimal 10 juta. Tapi yang tadi saya bilang, para investor, wah udah ngedor-gedor pintunya investment bank. Mana produknya, mana kita mau beli lagi. Investment bank ngegedor-gedor bank. Banknya pusing kan. Ini semua orang yang penghasilannya tinggi, udah nih siapa lagi. Akhirnya dicari orang yang penghasilannya, orang yang baru kerja penghasilannya kecil, yang sebenarnya nggak bisa dia bayar cicilan rumah. Itu yang disasar. Apa udah selesai sampai situ? Belum. Jadi pertama dikasih orang yang penghasilannya rendah. Selain itu dari bank itu juga ada yang namanya klausul jebakan. Ya ini bahasa di sananya adalah predatory clause. Maksudnya apa? Maksudnya itu di sini terlihat seolah-olah oh cicilan tanda kutip cuma, ya. Cuma misalnya rata-rata kalau di bank cicilan 5 juta, ini cicilan cuma 3 juta, cuma 2,5 juta. Begitu diambil, itu di sini ada yang namanya ballooning. Jadi itu kalau istilah di bank, tenang aja. Even di bank pun nggak semua orang tahu istilah ini. Biasanya yang tahu itu cuma dari bagian produk, dari produk manajernya. Karena saya kebetulan pernah ya bikin beberapa produk di bank, jadi saya tahu istilah ballooning ini gimana. Jadi nggak ada kata-kata yang sederhana buat menggambarkan ini secara singkat. Jadi saya akan cuman ambil kiasan. Jadi gini, misalnya anggaplah kalian punya pinjaman 100 juta. Ini anggap bank aja ya. 100 juta. Kalian kena bunga 2%. Ini anggap aja 2%. 2% dari 100 juta berapa? 2 juta. Itu anggapan kita orang awam dong. Berarti cicilan saya 2 juta dong.
Enggak gitu. Karena apa? Karena di bank itu ada yang namanya compound interest, bunga berbunga. Jadi, kalau yang tadi kita bilang 100 juta bunga 2 juta, 2%, 2 juta itu namanya interest yang flat. Flat. Kalau flat atau datar itu jarang banget. Dulu pernah kalau ada bank nerbitin produk baru atau banknya baru dia kasih flat interest. Tapi kalau dia cuma bilang interest aja itu berarti bunga berbunga berbunga berbunga. Jadi bahasa yang simpelnya aja. Kalau dia bilang 2% itu cicilannya pasti pasti lebih dari 2 juta. Perhitungannya ada tapi agak rumit karena ini bunga berbunga. Jadi bayangannya tuh gimana? Bayangannya tuh begitu dia misalnya udah uh, ini dihitung bunganya bukan kalau tadi kan kita ngitung 2% kali 100 juta kali prinsipalnya kan. Kalau ini enggak, dihitungnya per hari. Jadi 2% tuh dibilangnya per tahun kan. Per tahun harus dibagi 360 hari baru dikali dengan prinsipalnya bla bla bla. Makanya saya bilang ini nggak ada penjelasan yang singkat nih. Cuman makanya tadi kalau misalnya kalian terpancing pengen tahu lebih detail. Oh ini panjang banget. Tapi nggak masalah karena saya tahu. Karena saya ngerti banget ini. Ini makanan saya dulu zamannya di bank. Jadi kalau mau disuruh ngomongin ini 7 hari 7 malam juga nggak masalah. Cuman intinya karena kita nggak punya 7 hari 7 malam hari ini. Jadi ballooning interest itu interestnya dibikin di bulan-bulan awal, di 3 bulan awal dibikin kecil. Jadi anggaplah nih jumlah total bunga, anggaplah ya. Kita udah nggak ngomongin compound interest bunga berbunga, anggap aja yang gampang. Total bunga, pinjaman 100 juta. Anggaplah total bunganya, entah dari perhitungan yang gimana, anggaplah total bunganya itu 20 juta. Ya, 100 juta, 20 juta. Logika kita yang awam 20 juta harusnya dibagi rata dong di pinjaman. Jadi misalnya pinjamannya 5 tahun ya harus 20 juta dibagi 5 tahun berarti harusnya tiap tahun bunganya 4 juta kan. Tapi nggak kayak gitu. Ini yang namanya ballooning interest. Jadi di anggap tadi 5 tahun. Di tahun pertama tadi kan 20 juta bagi 5 harusnya 4 juta. Di tahun pertama bunganya cuman tanda kutip cuman 1 juta. Biar menarik orang. Wah gila nih rumah bunganya cuma apa cicilannya cuma 1 juta. Padahal yang sisanya apa? Dikumpulin ke belakang. Dikumpulin di tahun keempat, kelima. Itu yang dibilang balon. Jadi membengkak di tahun keempat dan kelima. Itu yang dibilang ballooning interest. Makanya kenapa ini gambarannya. Ini orang tadi yang lihat, oh ternyata interestnya kecil ya. Tapi habis itu pas dia mau ngelunasin, jeger dia kena jebakan Batman. Jadi di sini tadi balik lagi. Oke, tadi udah ballooning ya. Ini semua orang yang mau apa dikasih pinjaman bahkan dia bilang saya nggak perlu rumah kata banknya bodoh amat udah nggak perlu sini kasih KPR pinjam karena apa sama bank nggak peduli dong udah mau dikasih ke investment bank jadi semua KPR dibundel lagi dilempar lagi ke investment banknya juga nggak peduli karena apa ini toh nanti ada siapa asuransi kan tadi jadi si makanya kenapa misalnya kalian oh saya tahu Pak Krismon apa 2008 bilangnya subprime mortgage. Kenapa subprime? Jadi ini bahasa halus ya. Prime itu berarti keren dong. Prima, prime. Jadi yang utama, ya kan secara bahasa ya, linguis. Prime yang utama. Subprime itu untuk sesuatu yang kalau sub kita bilangnya sub itu kan seolah-olah kayak anak gitu ya atau bagian. Tapi sub ini maksudnya adalah sesuatu yang inferior, yang jelek. Subpar. Kalau dibilang subpar itu berarti adalah kalau par itu kan rata-rata. Subpar berarti di bawah rata-rata. Subprime itu berarti dia di bawah dari yang seharusnya. Jadi KPR dikasih ke orang-orang yang duitnya nggak cukup atau mungkin bahkan nggak punya duit atau bahkan nggak mau ngelunasin pinjaman. Siapa? Banyak penjahat, duitnya banyak banget. Tapi yang namanya penjahat dia nggak mau ngelunasin, dia nggak mau boro-boro, dia nggak mau bayarkan cicilan. Emang dia, namanya juga penjahat, duit banyak, tapi dia nggak mau. Itu makanya subprime itu bukan berarti cuma orang-orang yang kere gitu, enggak. Orang yang emang nggak ada itikat baik, itu semua yang dikasih ke oleh bank ini, dikasih pinjaman. Karena apa? Dia digedor-gedor sama investment bank digedor-gedor sama investor. Sampai di sini udah cukup belum? Jadi
sama si investment bank itu dikeluarin lagi. Tadi udah ada apa namanya istilahnya? Ada mortgage based security kan? Jadi investment bank udah lihat nih, oh ini banyak kredit yang jelek nih, karena dari bank udah bilang dong ya profesional kan, oh ini banyak kredit yang jelek, nggak masalah kata investment bank, nanti gua akan bikin yang namanya CDO, Collateralized Debt Obligation. Jadi dibikin CDO, maksudnya gimana sih? Ini namanya ya kalau di bagian finance tuh biar biar bisa dibilang keren dalam hal ini, biar bisa nyolong, dibikin istilah yang rumit yang aneh-aneh gitu supaya orang nggak banyak yang tahu kalau dia nyolong. Jadi tadi ada MBS, Mortgage Based Security, dia bikin yang namanya Collateralized Debt Obligation. Maksudnya gimana? Jadi MBS nih banyak dikumpulin, jadi dipisah-pisahin, dipisah-pisahin, mana yang jelek, mana yang setengah, mana yang bagus. Nanti dicampur semua. Jadi jangan sampai ntar ini kan di adon ya, bikin adonan untuk dijadiin CDO, dari MBS jadi CDO. Adonan ini harus dicampur supaya nggak jelek semua, nggak bagus semua. Jadi nanti dalam CDO itu ada yang jelek, ada yang bagus. Penyebaran resiko kan katanya. Itulah jadi si MBS ini di-add-on, dibikin jadi dari MBS ke CDO. Padahal di situ udah ada aset yang beracun, yang toksik. Nah, sampai di sini. Subprime mortgage itu terus dibikin CDO-nya. Dibikin. Emang selesai? Belum. Udah habis sampai ke CDO, ke Collateralized Debt Obligation. Ini masih laku, masih terus laku. Dibikin lagi yang namanya synthetic CDO. Maksudnya gimana? Jadi, ingat tadi kan asuransi dia sampai berapa puluh kali lipat. Makanya kenapa tadi di asuransi cuma 10 kali lipat. Kenapa kok duitnya naik menggelembungnya sampai 68 kali lipat? Karena dari sini udah bikin MBS, dibikin lagi CDO, dibikin lagi sintetik CDO-nya. Itu cuman tipu-tipunya penjahat aja gitu, cuman pengen bilang, "Oh, ini keren loh CDO ini, oh apa, diramu lagi walaupun asetnya banyak yang toksik tapi tetap bisa resikonya tanda kutip rendah." Udah gitu, belum puas sampai di situ, dibikin lagi yang namanya synthetic CDO. Bedanya apa? Kalau di synthetic CDO ini dibikin lagi ada asuransi. Berarti ingat ya, 2 kali asuransi kan. Jadi ini aset udah busuk banget, tetap dibikin menarik. Karena apa? Oh, itu di cover asuransi kok, tenang aja, tenang aja, tenang aja gitu. Dibikinlah pakai synthetic CDO. Udah tambah heboh ini. Orang tadinya cuma orang pengen beli rumah, dibikin aneh-aneh gitu loh sama si investment bank ini. Jadi ingat tadi asuransi 2 kali. Ya kita orang awam dong. Kita cuma misalnya si orang yang borrower ini yang niat pengen punya rumah, dia minjem dari bank. Ya dia cuma taunya gue selama ini nyicil 5 juta, oke 5 juta. Tiba-tiba di bulan ke anggaplah ya, di bulan ke-13 kok tiba-tiba naik cicilannya. Kenapa nih? Ya namanya orang bank lah, ngomong apa kek. Emang kita bisa ngedebat? Nggak bisa kan? Wah pak, karena anu nyanyi nyuk, ani nu nyuk gitu, segala macem. Emang bisa didebat? Kagak bisa juga. Walaupun misalnya saya punya PhD dari ekonomi itu salah bla bla bla, tetap banknya paling tinggal bilang, oh ini karena peraturan pak, udah selesai, ya kak. Jadi tadi jadi 5 juta, naik cicilannya. Oh mungkin bisa aja tinggal bilang, oh ini karena harga pasar kak, karena bla bla bla. Sebenarnya karena apa? Asuransinya 2 kali lipat, ya kan? Asuransi naik. Udah mulailah batuk-batuk dong. Orang yang tadinya niat mau bayar cicilan, duitnya, waduh, kok naik, kok naik. Belum lagi kalau orang yang emang beneran nggak mau bayar cicilan. Tadi ingat tadi yang saya bilang, CDO, synthetic CDO, terus ada apa? Itu semua di em, backup ya. Di backingannya siapa? Asuransi kan? Asuransi. Nah, harusnya gini dong, yang gampang. Pernah dengar Moody rating gitu nggak? Oh, ini ratingnya triple A, ini triple A minus, ini ratingnya B, triple B, apalah itu segala macam ya. Jadi, oleh si Moody rating ini, tadi
ini aset udah toksik. Jadi kita kalau MBS-nya tadi masih oke, udah kena ke CDO, udah mulai toksik kan, tapi kan masih dicampur, oh ada yang bagusnya kok, jadinya penyebaran resiko bla 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 gitu kan. Oh masih ada yang bagus kok, oke lah. Tapi harusnya nggak mungkin dong, masa ratingnya tetap AAA, ya kan? Kalau yang MBS bener lah ratingnya AAA, tapi pas sudah CDO, masa sih tetap AAA? Udah sampai ke sintetik CDO, udah berkali lipat, puluhan kali lipat, masa sih tetap AAA? Ya dong, logiknya ya nggak, ya nggak. Logiknya gampang kan? MBS nggak toksik, begitu ke CDO udah mulai toksik dong, udah mulai beracun. Pas di sintetik CDO itu udah sangat beracun banget. Kok bisa ratingnya tetap triple A? Ya enggak? Di sini orang tuh waktu itu udah mulai kaget gitu kan, bilang, ah gila ini kok bisa dari Moody rating bilangnya ratingnya triple A. Ya enggak? Logik yang paling gampang gini. Si Moody rating itu dia bikin rating buat keamanan kita konsumen kan. Tapi ngomong-ngomong, Moody rating itu siapa sih yang gaji? Yang gaji siapa? Investment bank. Investment bank yang ngasih duit. Bias dong harusnya. Jadi kalau ditekan sama investment bank bisa aja dong dia siapapun dibikin kreditnya triple A tergantung dari yang bayar ya kan. Di situ orang mulai ngeliat. Tapi si Mudinya ngeles bilang, loh nggak gitu. Biasa dong namanya orang sok bijak kan. Nggak gitu. Kenapa? Karena gini. Sebenarnya ini logiknya masuk akal. Dari MBS ke CDO yang nge-backing siapa? Asuransi kan. Jadi yang kita lihat adalah rating bukan dari rating orangnya lagi, bukan dari rating yang pinjam KPR. Yang kita lihat rating dari backingannya dong. Siapa? AIG dong. AIG ratingnya apa saat itu? Triple A. Ya kalau kita mau bilang secara akademis, benar dia, nggak salah. Iya. Kalau dari segi ekonomi, itu nggak salah, ya kan? Triple A. Jadi pas begitu dibikin aset yang super 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 toksik sekalipun, dia tetap dibenarkan kalau ngasih rating triple A. Karena apa? Dia ngeliat rating backingannya AIG. Tapi di sini itu fatal banget. Walaupun kalau nanti kalian lihat di videonya, karena terus terang untuk masalah Krismon ini, ya kan saya ngajar bukan cuma sekarang, dan saya juga udah tahu udah lama. Saya tetap harus nonton puluhan, literally puluhan video di YouTube supaya saya bisa ngejelasin dengan simple. Karena apa? Kalau ngejelasin dengan super ngejelimet dengan segala jargon ekonomi, saya senang banget, gampang. Tapi orang itu dilihat pinter bukan dengan cara ngebuat orang lain bingung. Dia harus bisa ngejelasin sesuatu yang kompleks kepada orang yang gak ngerti apa-apa. Gitu maksudnya. Oke, balik lagi. Jadi di sini si Moody itu bilang ini rating yang gue lihat adalah ratingnya AIG. Dan tanda kutip di sini nggak salah dia, tapi ini terbukti amat sangat fatal. Jadi di internet di YouTube itu banyak yang bilang salahnya AIG, benar yang salah asuransinya dalam hal ini. Tapi di sini si Moody itu juga salah dong, ya kan? Kenapa? Dia misleading. Dia bilang itu triple A, walaupun itu em, secara akademis itu nggak salah, tapi ini nggak etis. Kalau kita ngomongin etis, karena apa? Kalau mau dirunut ke belakang lagi, berarti ilmu ekonominya yang salah yang harus dirombak. Kenapa hal kayak gini dibenarkan? Oke lah, lanjut dulu. Triple A safety rating. Sampai di sini, itu udah mulai batuk-batuk nih. Karena apa? Yang tadi kan, cicilan naik. Orang yang tadinya niat pun sekarang nggak bisa bayar. Cicilan naik, ekonomi udah makin mulai memburuk nih. Harga rumah udah mulai turun, belum belum nyungsep ya, masih turun. Udah mulai memburuk, orang udah mulai nggak bisa bayar. Udah mulai batuk nih, udah mulai batuk. Gimana nih? Gimana nih? Sampai di sini itu udah mulai ada warning. Jadi nanti saya akan kasih tunjuk. Krismon 2008, Financial Scandal 2008. Dari 2006, 2 tahun ke belakang, orang yang main di pasar itu banyak. Nanti saya akan kasih lihat orangnya siapa aja. Itu banyak yang udah bilang, udah kasih warning.
ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Mereka juga bukan cuman omdo, karena kita tahu di internet banyak banget orang yang cuman omdo kan. Tapi orang-orang ini yang saya nanti akan tunjukkan kepada kalian, ini yang bikin paper. Jadinya apa? Jejak digitalnya valid dong. Papernya dia upload, dia ngomong di forum yang resmi, dia katakan ini warning. Mereka itu bahkan udah bilangnya cukup detail karena mereka pelaku pasar. Mereka bilang, ini nanti akan kejadian global crisis. Nanti akan ada beberapa, mereka bahkan nyebut, ini akan ada beberapa institusi keuangan besar yang akan jatuh. Udah detail mereka ngomong 2 tahun sebelum itu terjadi. Udah diomongin, udah bilang, nggak satu, nggak dua, nggak 3 orang. Banyak. Sampai nanti dibikin filmnya, saya sendiri kaget. Gara-gara tadi malam saya riset, ternyata si Hollywood itu bikin beberapa, bukan satu film, beberapa film tentang hal ini. Termasuk dari si Robert Murray tadi. Tadi orang nggak bisa bayar. Tahun 2007, tadi saya bilang batuk-batuk. Di 2007 udah mulai ada 3% dari total rumah ini, perumahan di Amerika yang udah mulai ditutup. Udah mulai dijual lagi. Udah 7% yang telat bayar sebulan. Jadi si MBS sama CDO ini tadinya kan bentuknya security kan. Tadi apa kelebihannya kalau KPR, kalau misalnya macet, rumah tinggal dijual kan. Asumsi harga rumah naik. Jangan lupa, ini harga rumah udah mulai turun nih. Sekarang rumah udah tiba-tiba banyak. Banyak gimana maksudnya? Banyak di pasaran. Kan kalau misalnya rumah udah dimiliki orang, itu udah nggak ada di pasaran, nggak dijual kan. Tapi kalau ini tiba-tiba rumah banyak di pasaran. Karena apa? Kredit macet. Di convert dong, apa tadinya pinjamannya dalam bentuk duit, si banknya kan ngasih pinjaman duit, pinjamannya macet, rumah disita dong, berarti rumahnya tersedia di pasar dong, banyak tiba-tiba. Makanya ini gambarannya kan, oh tiba-tiba di pasar ada banyak rumah. Hukum demand supply gimana? Supply naik, harga turun. Ini supply udah bukan naik, udah bukan banyak, udah tsunami, udah banyak banget, harganya nyungsep. Harganya udah bukan turun lagi, udah nyungsep. 2008 itu housing prices seumur hidup baru ngalamin yang namanya nyungsep. Bukan cuman turun, bukan cuman jatuh, tapi nyungsep. Nah, tadi kan asumsi asuransi berdasarkan pada asumsi harga rumah nggak mungkin turun, nggak mungkin turun. Ini ternyata harga rumah nyungsep. Jadi itu bikin efek domino yang membuat yang namanya tanda kutip financial crisis atau financial skandal. Dari mulai bikin mortgage MBS, bikin CDO, bikin synthetic CDO, akhirnya itu semua kebabat abis karena tanda kutip krisis ini. Jadi pas dilihat, ini tadi kan dibilang katanya dari Moody rating apa? Ratingnya triple A kan? Orang kan tadinya yang belum tahu apa-apa, cuman lihat kan, hah kok bisa? Ini ada surat berharga yang ratingnya triple A, berarti the best ya, the best of the best of the best. Ratingnya triple A, kok 75%-nya busuk gitu. Kok bisa? Awalnya orang mikir gitu dulu dong. Hah, kok 75% ini busuk, 70% lainnya ini udah mulai macet. Ya dong, ya kita orang awam aja dong, terserah lah mau ngomong ekonomi secanggih apa. Gampang kan? Siapa ini yang ngasih rating? Kok bisa lo ngasih rating triple A tapi faktanya 75%-nya busuk. Oh enggak kok nggak busuk. Faktanya lagi 70%-nya udah macet. Nah, ini udah mulai meledak ini. Akhirnya di sini yang bikin masalah baru apa? Bank tadinya kan masih tergila-gila kan nyari-nyari nasabah, bahkan penjahat disuruh beli KPR, penjahat disuruh beli rumah segala macam. Jadi yang terakhir-terakhir ini udah nasabah yang bener-bener bandit gitu kan. Wah, karena apa? Nah, bank masih mikir gue bakal lempar ini ke investment bank. Tapi sebelum sempat dilempar, ini nasabah yang super bandit ini udah kepegang sama bank, tapi nggak bisa dilempar karena investment banknya udah batuk kan, udah ditolak. Banknya keringetan dong, udah ditolak. Lah, ini yang gue ambil bandit ini nih, udah ditolak. Akhirnya investment banknya kan tenang, tenang, masih ada asuransi. Investment bank lari ke asuransi. Bank
lari juga ke asuransi. Asuransinya keringetan. Nah, akhirnya di 2008 bulan September tanggal 15 jam, kalau saya nggak salah, pagi itu AIG, asuransi ini tokohnya ya, AIG dia bilang, saya nggak punya duit buat nalangin itu. Itu pagi ya. Paginya AIG bilang saya nggak punya duit buat nalangin. 15 September 2008. Sorenya Lehman Brothers bilang saya bangkrut. Saya juga nggak punya duit, saya bangkrut. Karena apa? Investment bank. Lehman Brothers itu investment bank. Dia menyandarkan diri atau berpatokan pada siapa? Asuransi kan. Bank lain juga berpatokan pada asuransi kan. Begitu asuransinya bilang, guys, gue nggak punya duit, habis duitnya. Banknya tambah ini dong, nyeleki apa namanya? Mungkin nggak bisa nelen ludah lagi. Lehman Brothersnya bilang, waduh, AIG itu pagi bilang dia kehabisan duit. Sore ya, Lehman Brothers declare bankrupt. Oke, anggaplah ya, walaupun ini bukan ya, kayak tadi saya bilang ini financial scandal. Misalnya ini dianggap kayak apa sih, kayak bencana gitu ya, biar orang kasihan gitu. Di sini kan ada dua nih, ada AIG sama Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac sama si um, Lehman Brothers itu ya udahlah dibiarin mati. Itu ada cerita yang menarik lagi di situ. Kenapa? Oke, ini saya stop dulu. Saya pause, saya akan cerita dulu lagi. Kenapa sampai si Lehman Brothers-nya mati, dibiarin? Karena awal-awal bisa ditolong. Awal-awal bisa ditolong. Em, si orang Amerika, pemerintahnya ini udah mulai kan, wah si AIG nih kehabisan duit. Siapa yang ini yang terimbas? Oh ini si Lehman Brothers. Lehman Brothers harus kita tolong, ya kan? Tapi DPR-nya Amerika untungnya, ya nggak tahu ini untung apa nggak. Nanti kita lihat. Kenapa saya kasih question mark? Saat itu bisa dimengerti. Orang Amerika DPR-nya bilang, kenapa harus ditolong? Lah, mereka yang menyebabkan kesulitan ini. Kan ini pasar bebas, kenapa harus ditolong? Kalau ditolong, ya ntar tuman, mereka bakal berbuat lagi. Itulah bayangannya. Akhirnya, Lehman Brothers nggak ditolong kan? Nggak ditolong. Bangkrut lah. Besokannya, tanggal 16, itu makin parah kejadiannya. Jadi karena nggak ditolong, ya karena kan gini, eh, pasar, pasar saham, pasar uang, pasar apa, semua pasar yang di dunia keuangan itu rumpinya lebih daripada emak-emak gitu. Jadi ada apa dikit ribut, ada apa dikit ribut, ribut, ribut gitu. Jadi makanya kenapa dibilang sentimen pasar. Pasar di keuangan itu nggak peduli sama kebenaran. Mereka cuma lihatnya, oh gosipnya ini, oh langsung bertindak. Oh gosipnya ini langsung bereaksi. Jadi mereka nggak peduli sama the truth, mereka cuma peduli sama sentimen pasar. Jadi bayangin tanggal 15, wah gosipnya, wah Lehman Brothers dibiarin mati, dibiarin bangkrut. Wah tambah parah besokannya. Jadinya sentimen pasar negatif, 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 turun terus. Akhirnya apa? Pemerintah dengan tanda kutip berat hati. Berat hati bukan cuma masalah tadi ya kan, ini kan apa istilahnya, kesalahannya AIG sama si Bear Stearns sama yang lain. Kenapa harus di bail out? Kenapa harus kasih duit? Tapi dengan berat hati karena duitnya juga gede. Mereka akhirnya di bail out, ditalangin dulu nih sama pemerintah Amerika. Tadi tanggal 15 itu menjadi the largest bankruptcy sepanjang sejarah Amerika. Oke, si Lehman Brothers tanggal September 15 itu bangkrut investment banknya. Yang tadinya punya aset berapa? 600 miliar. Jadi di sini akhirnya apa? Yang bikin tanda kutip bikin lebih parah. Karena saat itu market gonjang-ganjing kan. Ya logiknya aja sih, logikanya market lagi gonjang-ganjing. Akhirnya investor milihnya apa? Biar aman.
balik dong ke saham sama obligasi lagi. Jadi pasarnya si Dow Jones ini kan semua akhirnya lari-lari semua balik ke obligasi. Akhirnya Dow Jones itu langsung turun. Ini tambah parah. Jadi efeknya bola salju ya. Saham turun sepertiganya. Karena turun, ini efeknya kemana-mana, ke seluruh dunia, ke seluruh sektor real. Tadinya di sektor real. Karena apa? Saham. Itu kan berarti pembiayaan. Perusahaan yang apa namanya listed public TBK listed di saham di bursa di bursa dia menggalang dana dengan menerbitkan saham. Kalau misalnya pasar sahamnya anjlok turun, dia nggak punya duit nggak punya kapital buat beroperasi. Makanya di sini gambarnya tadinya ada duit buat beroperasi tapi terus akhirnya nggak ada, produksi berhenti, produksi di sektor real itu berhenti. Amerika batuk, efeknya ke Inggris, ke Cina, ke Jerman, dan ke Eropa. Eventually ke seluruh dunia. Di tahun 2009, total the global economic engine stall. Macet. 2 juta orang kehilangan pekerjaan di Amerika. Ya oke lah, karena ini kita selalu ngomong ini, karena ini yang dibahas memang Amerika ya. Kita nggak tahu nih kalau di kita waktu itu dulu berapa nih yang kehilangan pekerjaan. 2008 di bulan Desember sampai akhirnya di bulan Juni 2009 tetap efeknya masih kelihatan, masih kerasa. Sorry, ya sama lah, kelihatan masih kerasa efeknya. Dan di sini, ini yang saya bilang, di sini ini gongnya nih. Oke lah, apa yang namanya manusia pasti salah. Oke, gitu kan, salah. Siapa sih anak dari mulai dari yang kecil sampai orang gede pasti pernah salah. Masalahnya bukan itu. Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi sesudah kesalahan itu. Ini yang memicu. Ini bahasan utama dari kuliah kita hari ini. Yang memicu tuh ini. Karena sekarang berita ini anggaplah tahun 2009 ya. Berita udah kemana-mana. Orang udah tahu jelas. Awalnya mungkin di tahun 2008 orang masih apa sih yang terjadi? Apa sih gitu kan? Masih banyak rumor, masih banyak berita yang nggak jelas gitu kan? Masih banyak hoax atau apa kan? Karena internet salah satu efek negatifnya adalah hoax kan? Kita udah pernah bahas. Nah, 2009 semua udah makin jelas. Udah jelas kelihatan. Jadi udah jelas juga siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi saya paling nggak suka dengan ungkapan jangan nyari kesalahan. Kalau jangan nyari kesalahan, ya udah bubarin aja kejaksaan, polisi nggak usah ada. Kalau jangan nyari kesalahan, kesalahan harus dicari, harus dicari. Kalau enggak, kalian harus mendebat Tuhan kenapa bikin surga sama neraka. Berarti kan nyari kesalahan. Enggak, kesalahan harus dicari. Supaya kita bisa tahu ini yang salah siapa. Ya kan? Siapa sih penyebab dari the whole disaster ini yang mulai dari Amerika sampai ke seluruh dunia? Pertama siapa? Lehman Brothers. Oke, udah bangkrut, udah mati, bagus. Yang kedua siapa? Bank, tapi kita nggak tahu banknya siapa. Banyak banknya. Jadi agak susah kita mau ngelihatnya. Tapi yang berikutnya siapa lagi? AIG, asuransi. Inilah yang memicu. Karena tadi apa? AIG di bail out oleh pemerintah kan? Dikasih duit. Karena apa? Dia batu-batu kan. Wow, dia nggak bisa bayar nih buat klaim asuransinya. Oke lah, dibayar sama pemerintah Amerika. Anggap nih kita orang Amerika. Anggap kita orang Amerika. Oke, kita ngeliat, oh AIG too big to fail kan tadi. Oh jangan sampai AIG jatuh atau apa. Karena di AIG kan juga banyak orang Amerika yang kerja kan. Ya nggak, ya nggak. Jadi nggak boleh sampai jatuh. Oke lah, sampai di situ kita bisa terima. Tapi apa yang dilakukan oleh AIG? Duit itu dipakai salah satunya buat apa? Buat bayarin pesangon dari direksinya yang melakukan hal ini. Loh Pak, tapi kan bukan mereka. Lah, yang namanya leader, pemimpin, dia yang bertanggung jawab. Orang dia gajinya paling gede, enak banget kalau misalnya dia tinggal ngeles, oh yang berbuat kan bawahan saya. Ya iya, tapi kan ini semua dalam kepemimpinan kamu. Gitu, ya nggak? Makanya kenapa leader gaji gede? Wajar dong kalau misalnya bawahannya yang bertindak, dia yang kena dong. Ya iyalah. Kalau enggak, ya udah kalau kamu nggak mau dapat tanggung jawab itu, nggak jangan minta gaji gede dong. Anggap aja gaji kayak office boy aja ya nggak? Gitu. Jadi
Ini yang masyarakat Amerika ngelihat, lo ngapain? Oke, kalau buat bayarin IG-nya, fine, kita bisa terima. Kenapa buat bayarin gaji atau pesangon? Ya, tapi kan dia udah dipecat. Betul, memang dipecat, tapi kenapa harus dikasih pesangon? Karena yang namanya pesangon atau bonus itu kan harusnya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan performance dong, ya enggak? Jadi bayangin kalau misalnya ada anak yang nggak pernah masuk, yang UTS-nya nilainya 0, terus UAS-nya nilainya 0, terus sama saya kasih A. Ngamuk dong kalian, apa-apaan ini? Oh enggak, tapi kan dia udah tua. Ah, apa hubungannya dia udah tua ya enggak? Karena kan dia kayaknya kerjanya keras banget gitu, bagaimana? Oh, come on gitu. Itu yang buat orang semua selamanya akan sakit hati. Dia ngeliat kan, ini seluruh dunia udah krisis. Di Amerika udah banyak yang dipecat atau nggak punya kerjaan, dan mereka melihat pemerintahnya ngebuang duit, istilahnya itu duit pajak dong ya kan. Pemerintah kan nggak punya duit dari siapa? Dari kita kan, dari citizen kan, dari warga negara yang disuruh-suruh dikejar-kejar bayar pajak. Kalau misalnya nggak bayar pajak bisa dipenjara lah, dikerangkeng lah, ditangkap polisi segala macam kan. Ini berarti duit saya, duit warga, lu pakai buat apa? Oh, ini kan buat nyelamatin IG. Fine, oke, nyelamatin IG, kita bisa terima. Tapi kenapa harus buat bayar pesangon si penjahat ini, bandit ini? Seluruh dunia udah, wah jangan bilang gitu. Enggak bisa, seluruh dunia udah setuju ini bandit. Ini yang menyebabkan Krismon bukan cuma di Amerika, di seluruh dunia. Kenapa harus dikasih pesangon? Itu sakit hati itu yang menyebabkan tadi kenapa angkanya, faktanya 70% orang Amerika nggak suka sama bank. Ya, itu bukan terjadi semalam gitu loh. Nggak cuman kenapa sih nggak suka? Lo kan bank biasa aja, lihat dong gedung bank bagus kan, mewah, pakai AC apa? Enggak, ada cerita di belakangnya. Apa itu? Ini dia ceritanya. Jadi kita berpikiran positif aja. Orang Amerika, namanya orang di negara manapun sama lah, ada yang baik ada yang jahat, tapi rata-rata semua orang baik, lurus. Karena apa? Tiap negara punya polisi, punya tentara. Kalau namanya warga negara biasa menyimpang dikit, tinggal ditembak, tinggal dihukum, tinggal dipenjara, selesai. Maka jadi rata-rata orang baik kok. Kenapa sampai mereka benci? Pasti ada alasan, dan alasannya karena yang benci banyak, kemungkinan besar alasannya valid. Itu dia yang saya maksud. Itu yang melahirkan fintech. Fintech yang kita kenal sekarang. Karena ketidaksukaan mereka dan ketidakpercayaan mereka kepada dunia perbankan. Sakit hati itu nggak bisa hilang. Bayangin sekarang gini, anggaplah nih, kalian sekarang udah gede dong. Anggaplah kalian yang tadinya punya rumah, kalian diusir dari rumah itu oleh bank kan. Terus tiba-tiba akhirnya banknya itu kolaps, megap-megap, menye-menye, minta duit sama pemerintah. Kalau cuma buat nyelamatin bisnis nggak apa-apa, tapi dipakai buat hal yang nggak bener gitu loh. Kita yang udah nggak punya duit, udah diusir dari rumah, udah nggak punya kerjaan, udah dipecat, kita ngelihat hal itu dengan gamblang. Karena apa? Karena dunia internet ya. Sekarang kan udah dunia internet kan. Kita ngelihat, kalau zaman dulu mungkin tahun 70 tahun 80-an gampang ditutup-tutupin kan. Karena orang cuma bisa dapat informasi dari mana? Dari TV, dari radio. TV sama radionya tinggal dibelenggu sama pemerintah. Selesai urusan. Sekarang nggak bisa. Sekarang siapapun akan bisa ngelihat. Dia nggak perlu jadi wartawan. Dia tinggal lihat di internet. Oh gini pemerintah. Dia langsung bisa ngeliat kan. Loh kenapa? Kenapa harus oke, di bailoutnya nggak apa-apa. 62 miliar dolar. Berapa? 600 miliar dolar. Bahkan bailout terbesar sepanjang sejarah Amerika. Anggaplah tadi kita warga negara Amerika. Kita mikir kan, kenapa harus bayarin bonus atau pesangon buat direksinya sih? Itu yang jadi pertanyaan kan. Itu yang jadi pertanyaan. Walaupun akhirnya pemerintah Amerika itu waktu itu zamannya sebelum Obama, yaitu masih zaman si George Bush Jr. Itu saat itu adalah saat lagi mau pilpres. Makanya begitu Obama naik, dia langsung bikin yang namanya Dodd-Frank Act. Ini apa maksudnya? Jadi
bank udah nggak boleh main di derivasi, di subprime mortgage. Jadi KPR tuh nggak boleh lagi dibikin sekuritisasinya, nggak boleh ditawarin ke konsumen. Jadi konsumen terlindungi harusnya. Tapi masalahnya banyak orang yang pesimis. Sekarang gini, dari puluhan video yang saya tonton di YouTube, pertanyaannya kan cuma satu. Apakah krisis ini bisa terjadi lagi? Jawaban mereka rata-rata sama. Iya. Kok bisa? Kenapa? Oh kan udah ada Dodd-Frank, Frank Agnes segala macam bla bla bla. Karena semua masih dikelola oleh orang yang sama. Itu juga. Pemerintahnya masih sama, tipe pemerintahannya masih sama, dunia perbankannya masih sama, dunia investment banknya masih sama, asuransinya masih sama, nggak ada yang berubah. Cuman istilahnya dibikin pagar aja ini. Tapi tetangganya semua masih bandit, masih penjahat, masih apa. Ya mungkin bisa sedikit membantu, tapi nggak mecahin masalah gitu. Itu makanya kenapa ada karikatur ini yang kita lihat nih. Ini karikatur itu bahkan dibuat nih, coba lihat. Ini zamannya sesudah Obama kan, di situ ada tulisannya vote Trump. Berarti itu masih berlangsung terus sampai di 2008, 2009, 2012 sampai 2017. Nanti kita akan lihat ini nggak berhenti sampai di sini. Ini financial crisis atau financial scandal 2008. Nah, kita lihat yang berikutnya. Di 2012 ada yang namanya skandal Wells Fargo. Wells Fargo itu bank besar di Amerika. Apa skandalnya? Di 2012 itu istilahnya ini dunia baru aja recover dari financial skandal 2008, ya kan? Kebuka skandal Wells Fargo. Apa itu? Jadi Wells Fargo ini ngebukain rekening tanpa persetujuan orang. Dan ini bukan satu orang, bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, bukan 100.000. Ini ada jutaan orang yang dibukain rekening tanpa persetujuan mereka. Jadi, wah begitu akhirnya kebuka, ya itu tadi dong, harus dicari tahu dong siapa yang salah, harus ada. Akhirnya apa? 5.000 orang pegawai Wells Fargo dipecat. Karena ini skandal udah nggak main-main ini. Karena apa? Kalau cuman bukain rekening gratis sih oke lah. Yang namanya rekening kan pasti ada biaya dong. Orang nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus disuruh bayar biaya rekening tahunan, biaya ATM, biaya apalah mungkin ya. Banyak gitu kan. Harusnya ini udah masuk kriminal dong. Jadi istilahnya kalau misalnya emang 5.000 staff itu harus dipecat, harus juga diproses hukum dong. Atau bahkan juga CEO-nya juga harus diproses hukum gitu loh. Ini juga yang membuat orang wow gitu kan. Ada skandal ini sesudah financial skandal 2008 nih. Di 2012 kebuka, lihat, wah kok bisa dibukain rekening, kok boleh gitu. Itu ada skandal yang muncul, yang ketahuan. Tapi sesudah itu tadi dari Amerika kan, sekarang apa nih? Australian Bank Fee Scandal. Ini nggak satu bank nih. Ini ada banyak di Amerika. Di Australia banknya. Jadi, ini bukan bank kecil ini. Ini di Australia semua ini bank besar. Westpac, NAB, ANZ, AMP, Macquarie, Commonwealth. Bahkan ANZ sama Commonwealth pun di sini kita ada banknya kan. Jadi, kalau tadi itu ada jutaan nasabah. Kalau ini di berita yang saya lihat itu nggak dikasih tahu ada berapa banyak. Tapi skandalnya apa sih? Skandalnya tuh gini, existing nasabah yang ada itu tadinya misalnya nasabahnya cuma punya rekening biasa, tiba-tiba tanpa persetujuan, tiba-tiba punya internet banking, punya mobile banking. Ya kalau cuma gratis oke lah, fine. Ini nggak gratis kan, ada bayaran, ada duitnya. Dia nggak minta, dia nggak pengen, dia nggak setuju. Tiba-tiba ada.
dan tiba-tiba dia ditagih. Dan itu nggak satu, nggak dua, nggak 10, nggak 1000, nggak 100.000. Buahnya. Kita lihat dari yang gampang dari apanya? Nilai pertanggungannya. Nilainya itu sampai, kalau saya nggak salah ya, eh, satu, enggak, sebentar, 1,5 miliar dolar Australia. Em, yang pasti sih emang lebih kecil kalau di dolar ya. Mungkin kurang dari 1 miliar dolar. Tapi tetap aja, ini kan fee. Kita ngomongin fee loh. Fee itu kan paling cuma 5.000 perak, 10.000 perak. Berarti ini banyak banget. Ini banyak banget. Ini yang bikin apa? Jadinya ini kejadiannya itu nggak setahun 2 tahun ini, baru kebukanya setelah tahun berapa? Setelah tahun 2017. Jadi tadi kan di 2012. Jadi kita nih nggak berhenti gitu dihajar nih dari 2008, 2009 masih ada financial scandal, efeknya masih kerasa sampai 2010, 2011, 2012 lagi kena Wells Fargo scandal, 2013, 14, 15, 16, 17 kebuka lagi Australian Bank Fee scandal. Oke, di sini apa udah selesai? Belum. Masih ada lagi yang berikutnya. Ini apa? Ini adalah gold and silver price fixing. Ini gak terlalu ngetop, tapi ini efeknya besar. Kenapa gak terlalu ngetop? Karena mungkin dari sekalian ada 1-2 orang yang main saham atau main di pasar uang atau main apalah reksadana, paling nggak punya reksadana. Kalau reksadana nggak main karena cuma punya doang gitu kan. Tapi kan kalau saham main mungkin. Karena apa? Saya tahu zaman saya waktu kuliah dulu, waktu kuliah S1, waktu kuliah saya main saham. Jadi kemungkinan besar kalian, makanya saya bisa nebak, mungkin di kalian ada yang main saham, mungkin nggak bilang, mungkin nggak ngomong, karena saya dulu main. Tapi jarang banget orang yang main bursa komoditi. Ini ada yang namanya gold and silver price fixing. Maksudnya apa? Again, kita di dunia yang katanya kapitalis kan, berarti free market dong. Free market berarti demand supply, harga harusnya ditentukan oleh pasar. Kalau sampai ada yang main, itu kan berarti ada yang namanya apa? Penyalahgunaan wewenang atau pasar atau apa yang dibilang katanya ada kartel, ada monopoli, apa yang nggak, harusnya nggak boleh dong, ya nggak? Ini ada gold and silver price fixing yang harusnya nggak boleh. Jadi misalnya harga emas harusnya turun, ternyata nggak turun, harusnya naik, ternyata nggak naik. Dan ini udah jadi rahasia umum. Ini waktu itu pernah diselidiki oleh um, Komisi Perdagangannya Eropa dan um, Inggris kalau saya nggak salah. Akhirnya diseret lah ini 3 bank ini, Deutsche Bank, Bank of America sama UBS. Deutsche Bank Eropa, Jerman. Bank of America, ya Amerika lah ya. UBS itu dari Swiss. Tapi lucunya apa? Si komisi ini bilang mereka nggak terbukti bersalah. Padahal semua orang yang main komoditi itu tahu ini harga, ini harga ini dimainin, di orang harusnya naik nggak naik, harusnya turun nggak turun. Ini harga dimainin. Semua orang yang main di bursa komoditi tahu. Tapi harusnya ada dong pemainnya siapa? Yang penjahatnya siapa? Wah, oke lah dicari biar biar tenang gitu masyarakat kan. Dicari tahu. Oh, ternyata Deutsche Bank, Bank of America sama UBS tidak terbukti. Tapi ada bank besar yang terbukti. Terus kenapa nggak dibilang? Mereka cuma ngomongnya gitu. Ada bank besar yang nggak terbukti. Kesannya kayak pengen cari perhatian doang gitu. Ya udah kalau emang ada siapa? Sampai sekarang. Ini kasus dari kapan? Ini kasus udah selamanya. Kasus di Deutsche Bank, Bank of America sama UBS itu waktu itu kalau saya nggak salah tahun 2018. Sampai sekarang nggak dibilang siapa gitu. Katanya ada bank besar yang main, siapa tapi nggak ngomong gitu. Jadi apa gunanya juga ada komisi-komisi itu kan yang sok-sok nyelidikin tapi nggak guna gitu. Oke, berikutnya. Ini tadi kan nggak satu kan financial scandal, ada Wells Fargo, ada Australian Bank Fee scandal, ada gold price fixing. Ini membuat apa? Membuat konsumen jadi mulai kan nggak percaya. Karena kita dihajar segala macam itu, ya kita mulai mikir dong, ini nggak bisa kayak gini terus. At least orang-orang yang di fintech itu. Karena apa? Nanti kalau pas kita lihat di uh, inovasi fintech, kita akan lihat bahwa TransferWise itu salah satu fintech yang besar yang bisa dibilang disruptor dari segi payment. Itu memang dia waktu bikin itu foundernya bilang
kita nggak suka sama bank. Karena apa? Rate kita tahu terlalu gede, rate terlalu jelek, dan fee-nya terlalu gede. Itu yang mereka yang bilang sendiri. Itu masalahnya. Nah, ini sebelum di terakhir, ini saya mau ngasih satu lagi bukti. Ini secara umum. Kalau tadi kan kita lihat, oh di Amerika, oh di Wells Fargo, oh di Australia, oh di Eropa. Ini sekarang kita lihat di sini. Bank itu umumnya masih menggantungkan dirinya kepada apa? Kepada pinjaman. Jadi maksudnya gini, kalau zaman dulu nih, zaman saya, bank itu sering ngeledekin lintah darat, ngeledekin rentenir. Kesannya, rentenir tuh jelek, lintah darat tuh jelek. Ini bank sendiri itu dia hidupnya dari mana? Dari loan. Jadi harusnya dia nggak usah ngejelek-jelekin lintah darat atau rentenir dong. Ya udahlah, kita nggak perlu bilang siapa yang jelek siapa yang, ya udah kalau sesama nggak, ya kayak ada kalau zaman dulu nih, zaman saya, sesama bis kota dilarang saling mendahului gitu. Maksudnya kalau udah sama nggak usah sok bagus gitu kan. Tinggal bilang aja. Istilahnya kalau mau jadi penjahat yang konsekuen gitu. Jadi di sini kenapa dibilang ini nggak adil? Kenapa orang bilang kenapa bank nggak boleh menggantungkan diri pada pinjaman? Boleh, nggak masalah. Masalahnya cuma satu. Ini nggak adilnya ke rakyat kecil. Ah, kok bisa Pak? Saya kerja di bank 13 tahun. Saya kasih tahu. Kalau kita minjem duit di bank, orang biasa nih ya, istilahnya bukan backingan ABRI, bukan backingan DPR, bukan temannya presiden, enggak, orang biasa. Kita minjem duit, terserah mau berapa, terserah. Mau sejuta, mau 100 juta, mau 1 miliar, terserah. Kita minjem duit. Kalau telat, pasti didatengin. Pasti digebrak-gebrak, pasti dimarahin. Atau enggak dikenain denda, ya enggak? Wajar. Itu yang pertama. Kalau telat pasti dimarahin. Tapi yang nggak masuk akal, kalau saya punya duit lebih, misalnya saya mau minjem buat 10 tahun, ternyata di tahun kelima saya punya duit, saya mau lunasin, saya kena penalti. Itu nggak masuk akal dong, ya kan? Lah, harusnya bank senang dong kalau dia bisa lunasin lebih cepat, tapi ini nggak, kena penalti. Itu juga nggak adil. Nggak adilnya lagi, tadi saya bilang kalau misalnya kita rakyat kecil yang minjem, kalau kita telat, wah digebrak-gebrak, didatengin rumahnya sama orang-orang yang sangar, diapain lah, ditimpukin lah, diapain lah. Tapi kalau itu adalah orang gede, itu enggak. Karena apa? Saya sering nongkrong dengan debt kolektornya waktu itu dari Bank ABN AMRO. Karena kalau misalnya ada nih jenderal atau mungkin siapa temannya presiden minjem duit, kan nggak mungkin kecil dong dia minjem 100 miliar. Ini si orang teman saya ini mau nelpon aja, itu kayak budak gitu. Dia nelpon, Bapak Anu ada. Oh, nggak ada, Bapak Anu lagi rapat. Oh iya iya, terima kasih. Besok saya telepon lagi ya. Besok telepon lagi. Bapak Anu, oh bapaknya kayaknya lagi keluar kota. Oh iya, terima kasih. Besok saya telepon lagi ya. Bayangin kalau itu adalah kita, orang biasa. Ditelepon, oh Bapak Anu nggak ada. Tolong bilangin ke Bapak Anu, itu dia udah telat bayar nih. 3 hari, bla 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 apa, didatengin pasti. Itu yang dikatakan orang nggak adil. Karena apa? Yang minjem gede itu wah diperlakukannya lebih dari raja. Walaupun sama dia telat bayar juga. Itu yang dibilang nggak adilnya. Itu yang dibilang nggak adil kalau misalnya orang punya duit lebih dia mau lunasin kena penalti atau bahkan nggak bisa. Itu yang dibilang nggak adil. Kalau cuma masalah pinjaman, masalah bisnis, come on man, ini free world gitu loh, dunia bebas gitu, terserah mau gimana aja. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak adil, itu perlu dong kita tunjuk, perlu kita pointing out kan. Kalau masalah cuma pinjaman biasa aja gitu loh, ya nggak? Masalah pinjaman, masalah jual barang, masalah apa? Sekarang gini aja deh, orang mau jual barang apa? Tas. Walaupun saya nggak pernah masuk akal gitu, ada tas Prada misalnya harganya 500 juta gitu. Saya cuma mikirnya, saya kan orang IT, saya mikirnya ini tas ada apanya? Ada laptopnya, ada wifi-nya, ada bluetooth-nya, nggak ada gitu, cuma tas doang kan. Tapi secara bisnis itu kita nggak bisa ngalangin gitu. Ya terserah dia mau jual 500 juta. Saya misalnya mau jual satu tas, saya mau jual 111 ribu triliun dolar, terserah kan. Yang bodoh siapa yang beli? Jualnya sih nggak dilarang harusnya, ya nggak? Ya namanya bisnis. Itu aja sih, ya nggak? Jadi masalahnya bukan masalah bisnisnya, masalahnya justifikasinya adil apa enggak, ya kan? Yang waktu itu saya selalu sering bilang, di agama manapun, inti dari agama apapun itu adalah justice.
adil. Itu intinya. Adil. Adil kepada siapapun. Ke orang, ke Tuhan, ke semut, ke rumput, kemana aja. Adil itu bukan cuma ke orang lain, ke orang tua. Enggak, ke semua. Ke masyarakat, ke tetangga, ke anak, ke istri, ke semua. Inti dari agama apapun, justice. Adil. Gitu loh. Jadi ini yang dilihat tuh bukan masalah, emang bang nggak boleh gitu punya ngasih pinjaman. Enggak, bukan itu masalah. Prakteknya yang nggak adil. Itu maksudnya. Jadi ini ini sebuah serangkaian plus yang terakhir, apa namanya, sorry. Yang terakhir, slide ini yang melengkapi dari kuliah kita hari ini. Kenapa si fintech itu muncul? Gitu loh. Jadi sekarang fintech udah muncul, udah banyak. Kita tadi ngebahas kan kenapa dia muncul. Sekarang misalnya fintech ini udah banyak, revolusi digital udah mulai ada. Ya dibilang revolusi digital kenapa? Fintech ini muncul pasti pakai teknologi dong. Dia cuma bisa ngelawan bank dengan teknologi. Karena cuma dengan teknologi yang bisa membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah. Kalau zaman dulu, transaksi kalau mau cepat mahal. Tapi dengan adanya teknologi, transaksi lebih cepat dan lebih murah. Sekarang kita balik lagi, kalau kita di bank, udah ngeliat industri 4.0, 4.0, apa yang harus dilakukan bank menghadapi hal ini? Pertama, dia bisa jadi full digital, yaitu itu bahasa yang gampang. Nanti di kuliah berikutnya kalian akan lihat bahwa ini sebenarnya nggak cukup. Tapi untuk sekarang kita akan lihat, oke lah, bank bisa menjadi full digital. Yang kedua ngapain? Mengakuisisi bank lain untuk dijadikan digital. Jadi kayak bikin pilot project, seperti yang dilakukan oleh BCA. Dia mengakuisisi Bank Royalnya yang akan dibikin jadi digital. Nanti dilihat dulu nih, oke apa enggak? Kalau oke, nanti Bank Royal akan dilebur ke BCA supaya bikin BCA-nya juga jadi digital. Itu pun yang dilakukan oleh BTPN dengan Genius. Itu pun yang dilakukan dengan TWRP. Namanya apa sih? TMRW, Tomorrow. TMRW. Atau di Gbanknya sih DBS. Yang ketiga apa? Mengakuisisi fintech atau neobank lain. Misalnya nanti neobank udah boleh masuk, tinggal kerjasama. Karena apa? Di luar negeri itu sudah dilakukan. Jadi bank itu malah kerjasama sama fintech. Ya bilang bisa aja dong. Mereka nggak wajib harus berantem kok. Mereka nggak wajib harus temenan. Ya kalau pas mau temenan, mau berantem, nggak masalah. Itu free market harusnya kan. Jadi ini yang bisa dilakukan bank. 3 hal ini. Gitu. Oke, pas di azan. Um, sebelumnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa sambil saya absen dulu sebentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sekarang, ada yang belum jelas atau ada yang mengganjal, bisa ditanyakan. Tapi kalau misalnya, baru keingetnya nanti atau gimana, bisa nanti seperti biasa lewat fitur diskusi di kampus. Atau kalau mau langsung hubungin saya juga nggak masalah. Mau lewat email, mau lewat WhatsApp, bisa. Sebentar, ini baru halaman kedua. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat dari era baru industri perbankan. Yang tadi saya bilang, Pak, udah ada kok bank digital yang ada di Indonesia. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat. Yang dimaksud itu bukan neobank, tapi bank biasa yang jadi digital. Atau ada yang di luar negeri dia neobank, dia masuk ke Indonesia, dia harus punya lisensi. Jadi istilahnya dia beli bank yang ada di Indonesia dulu supaya dia bisa dapat lisensinya. Karena apa? Karena OJK atau BI itu nggak ngeluarin lisensi bank baru. Jadi makanya kenapa kalau ada orang mau banking atau melakukan bisnis bank di Indonesia, dia harus cari-cari nih bank mana yang bisa dibeli supaya lisensinya bisa dipakai. Jadi itu ada yang namanya Amara Bank. Itu di luar negeri dia bank digital. Begitu masuk ke Indonesia, dia harus kayak bank biasa dulu. Tapi sebenarnya dia digital, di luar dia digital. Jadi dia di sini masuk kayak bank biasa dulu. Nah, inilah yang nanti di berita itu bilangnya, wah banyak bank digital di Indonesia gitu. Tapi nanti kita akan bahas detailnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau kalau bentar masih ada, bisa lewat fitur diskusi di kampus seperti biasa. Kalau tidak ada, kita sudahi saja. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.